masih di Bukan Pat. Masih semangat? Mana suaranya? Kembali ke lab. Selamat malam untuk Dokter Abraham. Sekali masih kelihatan muda banget. Perkiraan saya ini usia kalau nggak 23, 24, 25. Iya begitulah. Slim fit juga ya ini subhanallah, ahlinya dalam bidang yang kita omongin ini. Betul. Ya, biar tahu bagaimana supaya menjaga kesehatan supaya nyaman dan itu tadi yang sehat alat reproduksinya. Ya. Untuk Dokter Abraham. Dok, jadi gimana sih sebenarnya baiknya pakai fashion ya, jadi kalau mau fashion mau pakai yang ketat silahkan. Cuman kalau celana ketat itu kan banyak efek sampingnya. Gesek-gesekan bisa jadi iritasi, lama-lama dipakai jadi sumuk, panas, keringetan jadi jamuran, jadi banyak bakteri begitu. Nggak baik dok ya pakai celana ketat gitu dok ya. Ya udah deh besok saya pakai rok aja. Oke Pak. Yang nggak gitu juga. Karena kan ketatnya itu sendiri kan relatif ya dok ya. Berarti bagaimana bisa dibilang celana untuk ukuran celana yang nggak ketat tuh yang seperti apa dok? Misalkan seperti Ferry ini, toh nggak seharian makainya kan? Iya. Katanya kalau bisa dimasukin satu pensil itu masih tergolong aman ya dok? Begitulah, karena kalau pensil bisa lewat berarti udara bisa lewat juga kan? Masih aman. Kalau seperti saya nih dok, apalagi TOP aman, dipakai terus. Ya, pakai terus. Itu pisang Ambon bisa masuk kalau itu. Bukan bisa tusuk gigi gitu. Balik ke lab untuk Dokter Abraham. Tadi sempat terjadi perbedaan pendapat antara Vega dan Mas Ferry tentang wanita dan pria yang memakai celana slim fit yang salah. Sebenarnya lebih banyak ke siapa sih efeknya? Kalau celana ketat. Pada wanita sama laki tetap ada efeknya juga. Ya kalau pada wanita itu kan kalau ditutup rapat-rapat itu kan situasi di organ vital itu kan juga pengap begitu. Pengap itu gampang tumbuh jamur, tumbuh bakteri, begitu bisa iritasi, bisa alergi, banyak. Laki juga bisa begitu. Meskipun perempuan rajin ganti panty liner sama daleman tetap berbahaya dok ya? Iya. Jadi masalahnya di nutupnya itu, kalau panty liner memang harus diganti terus gitu, dari kotornya. Ya udah deh, kalau gitu aku pakai pembalut juga deh. Yang bagus itu pakai celana itu berapa hari sekali atau berapa jam sekali yang bagus? Dalam, yang dalam. Celana apa nih? Celana dalam. Celana dalam ya setiap habis mandi kita ganti. Wah, bapak mandi. Sehari 2 kali berarti ya dok? Iya. Bagaimana yang penggunaan celana side A side B nih dok? Ya enggak banget lah. Nih dok, pernah nih dok? Dulu. Anak motor gede celananya nggak diganti-ganti. Enggak, kalau dulu kan gini. Bukan, kalau dulu kan ceritanya touring rencananya nih Mas Tukul, mohon maaf. Touring rencananya 1 hari pakai motor. Nggak tahu jadi 3 hari. Tiap tengah malam nyari toko nggak ada yang buka, gitu. Ya udah jadi set A set B terus aja gitu. Kalau sekarang sembarangan. Kalau sekarang saya pakainya 12 kali. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Berarti sebulan sekali. Kembali ke lab untuk Dokter Abraham. Kalau tadi kita ngomongin celana luar, sekarang kita ngomongin dalamnya nih. Seberapa pengaruhnya sih pakai pakaian dalam yang bersentuhan langsung dengan alat reproduksi kita terhadap kesehatan kulit dan kelamin? Monggo. Ya, kalau untuk alat reproduksi pria, tadi Ferry sudah cerita rupanya sudah canggih tentang alat reproduksi pria. Tuhan menciptakan alat reproduksi pria itu relatif di luar tubuh, ya kan? Jadi spermatogenesis, jadi proses pembentukan sperma itu kondisinya memang harus agak dingin. Lah kalau ditutup rapat-rapat lama-lama itu juga akan mempengaruhi.
dampak paling bahayanya apa dok yang bisa terjadi dok? Kalau menggunakan celana terlalu ketat? Celana ketat ya. Bisa menyebabkan kemandulan juga nggak sih dok? Ya nggak sejauh itu. Kalau ekstrim kita pakai ketat seharian 7 hari dalam 1 minggu 24 jam dalam 1 hari ya pasti berpengaruh. Karena Mas Tukul, aku boleh cerita ya Mas ya? Ya, boleh. Ada salah satu teman aku yang Temenmu apa suamimu? teman, cewek Mas, cewek. Oh kalau suami aku mah nggak pakai celana, pakai karung. Oh, Suami itu beras apa orang? Orang. Orang nggak pakai karung. Ya biar unik aja Mas. Unik, gitu. kasihan kalau ngangkatnya keliru malah ditaruh di truk malah dibikin berat. Gini dok, apa Mas? Jadi dia itu memang sering banget pakai pakaian ketat gitu. Karena bagi sebagian wanita kalau pakai yang terlalu longgar tuh kayak ngedoyot gitu. Gimana sih dok? Nggak enak gitu loh dok. Ngedoyot. Kalau ketat itu kan jadi kenceng. Nah temen aku itu selalu gunakan celana yang ketat, bahkan ketat sekali. Sampai dia itu mengalami keputihan dan keputihannya sampai bisa ngerobek si bagian celana dalamnya dok. Itu sampai separah itu ya dok ya? Itu Keputihan? berarti kuman banget ya dok? Oh iya. Kalau keputihan itu kan penyebabnya kan jamur. Apabila kita terlalu rapat menutup organ vitalnya, itu juga jadi lebih lembab. Jamur subur tumbuh di situ, tempat lembab. Nah dengan menggunakan cairan-cairan pembersih organ intim itu dok? Cairan pembersih nggak disarankan. Karena apa? Di dalam organ intim wanita itu sudah ada keseimbangan. pH balance itu ya dok ya? Kalau kita ganggu dimasukkan dari luar, itu akan berubah keseimbangannya. Setuju saya. Setuju. Nah, Atau pakai kalau- daun sirih itu dok ya? Saya. Daun sirih biar rapet lu. Cewek. Pakai rebusan daun sirih dibersihinnya secara alami gitu, direbus. Pakai daun pintu malah lipat. Itu kejepit mas. Jadi seperti itu ya dok ya. Iya. Nah kalau untuk bulu-bulu di sekitar organ intim terlalu Yang panjang bagus bahaya. itu lebih dibebasin atau dirapiin dong? Nah itu gimana dok? Apa dibikin kayak kumis? Maksudnya yang di wax gitu dok, yang Rambut-rambut bersih banget kemaluan dok. bagaimana tuh? Di wax kita mesti pergi ke tempat yang memang bagus ya. Jadi kalau waxnya tidak bagus itu terjadi folikulitis, infeksi saluran saluran rambut itu bisa infeksi. Kalau digimbal kayak reggae gitu. Nonjol dong mas kalau cewek. Tapi kan kalau cewek juga kan kalau nggak salah disunahkan ya setiap bulan habis menstruasi harus mencukur dan membersihkan itu semua. Iya. Dokter senyum-senyum aja. Terus digunting. Kowe iki ngomong apa? Balik kan. Memang gimana sih baiknya pemakaian pakaian dalam saat tidur, sebaiknya dipakai atau enggak sama sekali dok? Takutnya nanti ada tikus nemuin. Malah dikeringiti malah repot. Lagi tikus. Enggak pakai celana dalam itu lebih lebih bagusnya daripada tidak. Bagus ya. Iya. Semriwing tuh ya. Iya. Biarkan dia berkembang, betul. Kan peredaran darahnya biar enak juga. Weh. Takut ada semut dok. Makanya rajin dibersihin. Gitu ya. Khusus untuk yang cowok apa cewek dok biasanya? Sama-sama dua-duanya. Sama-sama. Iya. Oh lebih bebas gitu ya. Waduh. Ini kalau siang hari dirubung lalat. Oh gitu ya dok ya. Jadi harus kalau bisa di angin-anginin ya Iya, dok ya. kalau- Angin-anginin. Dia kan orang guna. Maksudnya biar bebas. Anginin. Ini kan diangin-anginin kan. Apa istilahnya coba mas? Emang mau bikin nastar apa? Ya istilahnya apa coba? Dikasih udara kan, dikasih udara. Nastar. Nih teman-teman. Maaf dok teman saya dok. Emang istilahnya apa mas? Apa sih namanya dikasih udara ya dok ya? Ya bukan diangin-anginin sih, dikasih udara. Balik kalek. Ini penonton mimpi apa semalam? Begitu datang temanya kayak makanan kamu semua ya.
Bukan mas, ini mendingan siapa tahu dia mau nanya. Kayaknya dia nggak pernah ganti celana tuh mas. Enggak, karena dok katanya kalau anak-anak kuliahan ya dok, semakin sering pakai celana jeans, semakin lama, semakin berminggu-minggu tuh semakin enak dipakai katanya dok. Itu kalau celana jeansnya dilihat di mikroskop udah kayak kebun binatang gitu. Saya setuju, oh gitu ya dok ya. Berarti salah tuh ya. Banyak ini kuman-kumannya dok ya. Dulu berarti punya saya tak cuci lagi nih. Ada anda udah tak pakai, tak lepet, tak taruh lemari ya dok. Itu mah jorok banget mas. Iya. Pantesan mas abis digigitin kali. Udah habis ini nanti tak habis ini tak langsung tak lah. Ya. Tak lempet, tak masukin lagi. Ada tim saya pikir baru sekali tak pakai aja. Cuma sendiri dari situ ke situ. Katanya berbahaya juga dok ya. Untuk dokter Abraham lagi. Dok, jika terlanjur terjadi iritasi pada kulit, biasanya penyakit apa saja yang mungkin terjadi dan kalau sudah terlanjur terjangkit gimana penanganannya? Jadi reaksinya bisa iritasi, kemudian dermatitis. Dermatitis itu eksim. Ya, kemudian bisa jadi infeksi. Itu aja. Kalau penanganannya pergi ke dokter. Ya. Nggak bisa ke bengkel, nggak bisa dong. Ini malah didempul ya. Rapi luarnya tapi dalamnya udah. Iya. Dokter, saya punya beberapa pertanyaan yang mungkin menjadi pertanyaan banyak orang seperti pertanyaan yang ada dalam plasma ini, monggo silakan. Yuk. Nah, Kak, lu yang nanya, Kak. Belum mas. Coba, Dok, kamu nanya. Dok. Nah. Sehat nggak sih apabila memakai celana dalam side A dan side B atau dibolak-balik? Monggo, Dok. Ya, sangat tidak disarankan memakai celana dalam side A, side B, ya, karena pasti kotor, pasti udah banyak jamur di situ. Iya. Iya. Kalau dalam kondisi terdesak dok, kan ada celana dalam dari bahan tuh dok. Disposal yang sekali pakai. Yang sekali pakai buang itu gimana dok? Iya, itu lebih baik pakai itu. Tapi juga jangan terlalu lama karena itu Tidak kan menyerap, dok, ya? bahannya kurang menyerap. Betul. Kadang-kadang bahannya kertasnya keras sehingga iritasi. Jadi sekali pakai ya habis mandi pagi dipakai, mandi sore dibuang, ganti lagi. Pakai sabut kelapa aja lo kalau mau. Emangnya itu gue koktail pakai kuah kelapa mas. Selanjutnya Masih ada satu pertanyaan lagi di plasma buat dokter, monggo. Silakan. Celana dalam warna-warni benarkah bisa bikin penyakit? Oh, warna-warni itu. Dok, monggo dok, pertanyaan tadi dok. Oh, berwarna-warni. Warna-warni asalkan pabriknya itu bagus, nggak ada masalah. Tetapi kalau tidak bagus, warna itu kan bisa luntur. Jadi ya kayak ayam-ayaman SD ya dok. Maaf dok, silakan dok. Pantesan ada teman saya tuh gara-gara kencing kaget karena berubah itu, wah. Karena apa mas? Karena berwarna nempel ke situ lagi. Luntur. Temennya apa temennya? Namanya? Temennya apa temennya? Jadi gitu ya dok, saya pengaruh dok ya. Ya karena warna, ada orang yang tidak tahan terhadap warna kan jadi alergi, jadi dermatitis kontak namanya, tidak tahan terhadap warna-warna. Berarti yang bagus tuh warna apa dok? Yang nggak ada warnanya, ya putih kan relatif tidak diwarnai. Punyaan saya putih semua dok. Semua tanya putih semua. Itu pas baru, pas udah dipakai kuning. Emang anduk saya. Anduk saya putih jadi coklat, coklat jadi putih ya. Dan itu kadang-kadang kalau saya kelaparan tak bikin nasi goreng babat anduk, tak guntingin satu-satu. Balik ke lab untuk Mas Ferry dan Bibi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan ke Dokter Abraham, monggo dari Mbak Bibi dulu. Enggak ada. Bibi? Enggak ada. Nggak ada ya? Iya. Nanya alamat kayak apa? Jangan dipaksa mas. Kalau saya sih dok, apa namanya kan kalau organ intim cewek itu kan yang seperti kita ketahui bahwa itu kan adanya di dalam. Kalau untuk laki-laki untuk merawat supaya memang kesehatan itu
terjaga apa dok? Selain memang rajin mandi, itu apa dok kira-kira? Setelah mandi mesti pakai pelembab. Di Ada bagian pelembab. Kita oleskan seluruh kulit, seluruh tubuh, termasuk organ vital kita kasih pelembab. Fungsinya untuk melindungi, jadi supaya tidak iritasi, melindungi misalkan ada kuman kotoran dari luar tidak nempel langsung ke kulit. Oh gitu. Ya, tetap masuk Nah, pakai pelembab. mohon maaf dok, saya pengendara motor dok. Apakah dalam mengendara motor secara 1 sampai 2 jam itu akan berpengaruh dengan alat reproduksi saya nggak sih dok? 2 jam tidak lah, 2 Enggak jam ya? dalam 1 hari enggak. Enggak ya? Iya. masih aman Iya, lah. masih aman. Udah. Wah, luar biasa. Nah, kita dapat masukan dari dokter ya, seperti tadi pakaian berwarna. Benar. Terus seperti ini tadi berkendara 2 jam tidak ada di persoalan. Jadi aman ngojeknya. Terus emang dia tukang ngojek. Mariati, lu mangkal di mana? Mas, Lo di Lebak Bulus, lu di mana? oh, lu mau mangkal apaan? Beda itu mah mas. Dokter Abraham. Nah, tadi sempat ada pertanyaan tentang pakaian dalam warna-warni. Kalau jenis bahan pakaian dalam sendiri gimana tuh, Dok? Apakah ada jenis tertentu yang dianjurkan ya, monggo? Yang jenis yang dianjurkan pasti yang menyerap keringat dan tidak panas, di mana udara itu bisa lewat dengan baik. Seperti misal polyester itu kan bahannya lunak tapi tidak menyerap keringat ya. Renda-renda indah tetapi kadang-kadang bahannya rendah terlalu keras iritasi gitu. Selain katun apa dok berarti yang bagus? Karena kan kayaknya kalau misalnya harus katun terus rata-rata model pakaian dalam katun itu kurang variatif ya dok? Kan pengen yang renda-renda gimana Yang gitu bagus dok. tuh yang katun, Dok. Oh. Nyerap. Ada contohnya nih. Mana mas? Dok, mohon maaf dok, sambil ini dok, saya mau tanya, model celana dalam itu berpengaruh nggak sih dok untuk kesehatan? Misalnya yang boxer atau yang bikini atau yang Segitiga. Untuk kesehatan yang lebih Aman? bagus boxer ya. relatif aman boxer ya? Iya. Gus punya saya boxer semua. Ini gimana kalau bahannya ini, Dok? Ini saya bilang, Ya. ini kan kita raba ini kan lunak ya, enak ya. Iya. Nggak nyerap tapi ini? Tapi nggak nyerap emang. Iya. Nggak nyerap Iya. keringat? Iya. Seperti apa sih yang nggak nyerap? Itu nggak bisa nyerap air mas, keringat. Udah tak pegang udah terasa. Nah, Kalau yang ini, Dok. ini lebih Apalagi itu. ini iya apalagi nggak Iya, lebih enak lagi. Sumbu gerah itu ya. Iya ini. Ya. Ini mas pandu kawinan ini. Ini spanduk kawinan ya Pandu dok. kawinan ini. Kawinan gimana tuh bendera kuning loh. Nah, Lah kalau itu kan bisa keluar-keluar ya dok. iya. Gimana, Dok? Ini kita raba meskipun ini angin bisa masuk tapi agak keras ya. Jangan, ini mah tutupan baskom orang meninggal. Kamu nyemplungin satu tapi ambilnya 3. Pengalaman bang. Ini oke, ini katun ini. Boleh nih, boleh nih. Oh, yang itu yang bagus. Ini Celana katun. dalam apa celana pendek yang itu? Iya, dibuat boxer ini bagus. Boxer enak nih. Oh iya. Ya kayak apa tuh? Aku malah kadang-kadang nggak ngeh itu, belum ngeh saya. Kan saya bukan penjahit ya. Oh, ini yang bagus seperti ini. Beda-beda. Kurang nyerap keringat. Kurang ya? Kurang. Jadi tetap yang bagus yang hijau ini ya. Yang katun ya. Yang katun. Kembali ke untuk Mas Ferry dan Mbak Bibi nih. Tadi kita sudah membahas warna, jenis dan model pakaian dalam. Kalian kan selektif, seselektif apa sih dalam memilih pakaian dalam yang aman? Monggo. Harus bener-bener ini aja sih ya, nyaman untuk dipakai kita gitu, untuk beraktivitas lebih Sesuai ukuran ya. Tapi ada kan ukuran kamu ya pasti lah. ada baik. Kalau jenis pakaian dalam tong atau G-string, apakah dapat mempengaruhi Miss Fim menjadi iritasi atau tidak? Iya. Kalau bahannya tidak bagus dan bentuknya itu ya memang terlalu tipis, kemudian bisa Belah. iritasi. Jangan ya, hati-hati. Jangan terlalu ketat ya. Karena rata-rata G-string itu kebanyakan bahannya bukan dari katun ya dok. Iya, Tapi betul. bahan-bahan linen, yang bahan-bahan yang gitu. Malah kayak main layangan di situ kan?
Mas Tuku kan pakai G-string kan bukan hanya sekedar fashion, tapi juga maksudnya kan itu kan untuk pakaian-pakaian tertentu biar nggak nyeplak ya dok ya garis si underwearnya. Biasanya menggunakan G-string gitu. Jangan lama-lama. Jangan lama-lama ya. Jangan terlalu lama ya dok. Masih untuk dokter Abraham. Dok, kalau tadi Mas Ferry cerita kalau suka touring, gimana dengan pemakaian pakaian dalam sekali pakai dok? Ya itu lebih bagus daripada side A, side B tadi kan. Iya. Pagi dipakai, sore dibuang. Itu mah jorok dok, disimpan lagi dok. Abis gue pakai gue telan puas. Dia kan penangkaran bibit penyakit juga dia. Kembali ke untuk dokter Abraham. Apa pengaruhnya pakaian dalam dengan produksi sperma nih? Monggo, Pak. Iya, tadi saya sampaikan bahwa untuk spermatogenesis namanya produksi sperma itu dibutuhkan suhu yang relatif dingin dibandingkan tubuh manusia. Jadi Tuhan menciptakan organ vital laki-laki itu di luar tubuh. Jadi kalau yang di luar tubuh sudah ditaruh di luar tubuh tetapi tetap dibekep begitu ya panas ya akan mengurangi produksi sperma. Pengaruh. Iya betul. Kalau punya saya ini bagus apa enggak menurut kamu? Lu nggak tahu. Kapan ini? Ada permainan. Jangan mas, aku masih SMP. SMP dengkulnya tembem. Balik kalah. Jadi pengaruh toh. Pengaruh. Baru tahu. Makanya kalau buat pria tidak terlalu disarankan untuk berendam di air hangat ya, air panas itu ya dok ya mungkin ya. Oh, jadi Kenapa, Dok? berarti mandi pakai air hangat itu nggak bagus dong? Di bagian itunya aja dingin kali ya dok. Jangan terlalu panas aja. Kalau minus 40 derajat itu udah terlalu Oh, saya Air sering toilet. pakai air panas pantas. Kenapa? Ada apa pantesan? Cuma emang udah kondisi Berkicaunya agak sedikit kurang. Ini tip ini baru denger ini aku sudah baru denger. Bener baru denger malah saya betulin tak bikin bagus yang ada gulungan itu yang Wika. Tapi panas itu malah nggak bagus. Aku sering pakai pantesan beberapa akhir-akhir ini kok kayak gitu. Air panas. Jadi yang bagus tuh mandi pakai air dingin itu. lebih baik daripada air panas. Wah, asem tenang. Bener saya berarti nggak ngerti inilah ini manfaatnya di sini ini. Saya tiap hari pagi sore mesti pakai air anget itu panas berarti keliru. Iya jangan mas. Kita Berarti jadi repot. mulai besok pagi saya akan dingin dan saya akan kembali lagi. Itu temponya untuk mengembalikan seperti semula itu berarti berapa hari itu Bu dingin? Untuk Aduh dok, mengembalikan. pertanyaannya emang menyimpang dok biarin deh Iya. dok. Hitungannya bukan beberapa hari, beberapa bulan. Oh aduh prosesnya beberapa bulan. Sebulan Berarti lama harus- dijamin nggak keriput lagi. Ya, tapi ini tip, terima kasih ini tip bagus ini baru dengar kalau pakai air panas tidak bagus. Kalau gitu tak cabut air panas. Satu tidak boros listrik, kedua bisa mengembalikan seperti saya. Kembali ke Thank you. Untuk Dokter Abraham. Bram lu ketawanya kayak orang puas banget. Ada nggak sih cara khusus dalam mencuci dan merawat pakaian agar terbebas dari bakteri? Apa saja nih? Seperti apa? Waduh, jadi laundry. Ya. Sayang ya dok di laundry. Cuci dengan sabun deterjen saya kira udah cukup ya. Kemudian hati-hati pada pemakaian pelembut pakaian. Pelembut pakaian itu ada pro dan kontranya. Pelembut pakaian itu bisa lebih lunak, tetapi banyak orang yang tidak tahan terhadap pelembut pakaian, alergi. Pakaian tuh yang kayak apa? Ya pelembut mas. Kan sebelum disetrika suka ada yang di
baru disetrika itu. Biar lembut. Tapi sebaiknya kan, maaf ya dok ya, kalau nggak salah pakaian dalam tidak usah disetrika dok ya, karena kan ada karetnya di sini dok ya. Takutnya malah kering dan Disetrika iritasi. kali kalau ada semutnya gimana ntar digigit. Semut juga mati ke celana dalam rumah. Baru tahu itu sih kayak gitu-gitu nggak bagus ya tuh. Lu ada masalah banget mas emang. Dari tadi kasihan banget. Karena jangan sia-siakan karena bintang tamu ini Pak Dokter ini nggak sembarangan. Ada nggak sih dok makanan-makanan khusus untuk menjaga alat reproduksi baik wanita maupun pria dok? Nggak ada. Kita makan normal aja cukup. Kalori, protein, lemak, mineral, air. Yang dilarang nggak ada dok? Nggak ada. Wah terima kasih. Untuk Mas Ferry ini. Ya. Setelah mendengar penjelasan dari dokter, jadi Mas Ferry lebih milih boxer, celana sekali pakai atau G-string ini mau? Nggak pakai malah. Nah, kalau saya enggak, saya sih udah beberapa tahun ini, udah sekitar hampir 10 tahun ini selalu pakai boxer, Mas. Bukan pakai kantong plastik hitam. Emang habis beli singkong apa? Mana kalau di Cumbo Solar. Enggak ya, Kalau pakai pedas karetnya 2 ya. bener. Pakai boxer kalau saya. Sama. Pakai boxer dan warnanya udah pakai putih lagi. Nah, Putih. pas tinggal itu tadi, yang waktu nyetrika jangan pakai itu dan jangan mandi pakai air panas. Iya. Saya udah bertahun-tahun pakai itu, pantesan. Berkokoknya jarang banget. Jangan nyalain air panas mas. Wah, baru tahu dong. Enggak, mungkin saya sibuk dengan pekerjaan, nggak mikirin air panas dan air dingin ya. Saya pikir dengan mandi air panas kan tadi kedinginan biar netralisir. Ini nggak tahu pengaruh sama si bulu simbong itu. Kembali karena cuplis Mirsa, masih akan ada hal penuh informasi untuk Anda yang akan dibagi pada malam hari. Jangan kemana-mana, tetap bukan Mak. Memilih pakaian dalam ya harus nyaman, fashion silahkan, jangan sampai iritasi, jangan sampai terlalu panas.